Intinya yang mau disampaikan oleh Ustadz Adi, sekarang kita itu berzakat menggunakan beras itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah berzakat dengan beras, tapi pakai gandum. Itu Nabi. Seandainya Nabi itu langsung to the point. Kalau kalian ingin berzakat, maka zakatlah dengan menggunakan gandum. Kalau tidak menggunakan gandum, maka tidak diterima zakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ada satu penyampaian dari Mas Haripras terkait dengan masalah berzakat dengan beras. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa Mas Haripras tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Karena apa? Karena Mas Haripras sudah menyimpulkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Bahwa Mas Haripras menyimpulkan apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat ketika umat Islam berzakat dengan beras itu dianggap bid'ah. Jadi di zaman Rasulullah itu tidak ada beras. Ketika umat Islam melaksanakan atau ita'uz zakah, menunaikan zakat menggunakan beras, maka dihukumi bid'ah. Jadi semua itu bid'ah. Yang disimpulkan oleh Mas Haripras ternyata mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Lah apa yang disimpulkan Mas Haripras ternyata tidak sesuai dan juga kemudian tidak paham. Entah beliau itu kurang memahami bagaimana konteks fikih yang sebenarnya terkait dengan masalah zakat, entah juga beliau tidak paham karena videonya dipotong. Nanti saya akan perjelas secara full bagaimana penyampaian Ustadz Adi Hidayat. Tapi sebelumnya kita simak dulu apa yang disampaikan Mas Haripras ketika menyimpulkan apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Biasa kesal, kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan, ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Ya, zaman tabi'in, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Jadi masalah dulu. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalil, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras dijadi padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum. Jadi intinya yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat itu belum selesai, bahwa beliau itu ada penjelasan seterusnya, bahwa ketika tidak dijelaskan oleh Rasulullah, para ulama memberikan satu pemahaman atau ijtihad baik bitorikil qiyas, ya, karena yang namanya zakat itu di antara yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam video lengkapnya itu bahwa termasuk bahan pokok yang harus dizakat. Kalau di masa Rasulullah, gandum dan kurma. Dari kedua contoh ini ada satu pemahaman yang tersirat bahwa kedua ini termasuk kutil balat atau bisa dikatakan bahan pokok. Tapi yang disampaikan oleh Mas Haripras ini sudah di luar kajian kitab, dan memang tidak paham dengan kajian-kajian kitab. Coba dipahami yang disampaikan Mas Haripras ketika menyimpulkan apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Disampaikan oleh Ustadz Adi, sekarang kita itu berzakat menggunakan beras itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah berzakat dengan beras, tapi pakai gandum. Itu Nabi. Seandainya Nabi itu langsung to the point. Kalau kalian ingin berzakat, maka zakatlah dengan menggunakan gandum. Kalau tidak menggunakan gandum, maka tidak diterima zakat itu. Maka orang-orang Indonesia akan beli gandum meskipun. Itulah, itu. Jadi kesimpulan yang seperti ini kan Haripras kan kurang paham dengan kajian kitab. Bagaimana kitab yang sebenarnya literatur fikihnya kan harus kita tahu. Tapi semono-mono Rasulullah tidak zakat beras. Ini kan pemikiran yang kurang relevan, ya. Karena kita ujung-ujungnya dan koar-koar
harus dengan kajian sunnah, harus dengan kajian hadis dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana para ulama memberikan penjelasan atau tabyinuma apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena sumber dalam kajian hukum itu tidak Al-Quran dan Sunnah saja. Jadi seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Mas Heri Pras ketika menyimpulkan Ustadz Adi Hidayat bahwa berzakat dengan beras itu bid'ah, otomatis ketika bid'ah kan tidak sesuai kan, seperti itu. Lah ini loh tidak pahamnya Heri Pras, dan kemudian videonya dipotong, tidak difahami sampai selesai. Ini buktinya, saya akan berikan satu penjelasan yang begitu jelas apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Ini ada, lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum Ini kalau video jelasnya ya. mengamalkan hukum seperti ini Ini video fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya, zaman tabiin coret. Zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Itu kan, Lihat turunannya, bukan lihat seperti dalilnya, itu lihat menyimpulkan pemahamannya, lihat hukum. turunan fikihnya. Ya, bagaimana Ada bisa fikihnya. zakat pakai Beliau beras dijadi padahal menyinggung contoh nggak fikih. ada. Dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum gak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya, karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya, kata Muawiyah, hadza irqun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya qarinah namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya. Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak? Nah, lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran. Nah, kan sama-sama bahan pokok, makanan pokok, atau kutil balat seperti itu, atau mayuk patubihi. Jadi seperti itu Mas Heri Pras ya. Kalau tidak paham hukum, jangan bahas hukum. Jadi bukan maulid saja nanti yang dibid'ahkan, beras pun nanti juga dibid'ahkan oleh Mas Heri Pras. Jadi kalau memahami kajian kitab itu ya jangan sembarangan lah. Gandum di masa Rasulullah, kemudian kurma, kemudian Indonesia zakat beras dikatakan bid'ah. Bukan seperti itu. Tapi kita pakai nalar para ulama bagaimana menyajikan kajian yang sebenarnya mayata'alaku bizakah, atau mayata'alaku dengan apa yang kita keluarkan untuk mengeluarkan zakat kita. Ya, walhasil beras ya tetap. Karena apa? Karena konteksnya mayuk tatubihi, atau masuk dalam konteks kutil balat, bahan pokok atau makanan pokok yang harus dikeluarkan dalam zakat. Jadi seperti itu. Jadi Mas Heri Pras jangan bahas hukum lah. Kasihan umat Islam. Anda itu ya sok sunnah dan kemudian sok kitab, sok Al-Quran, sok faham Quran dan seterusnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma hdina wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.